Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Organisasi Papua Merdeka serang warga Kampung Madi, Kabupaten Paniai. Pencuri 4 motor di Merauke diringkus polisi. Ratusan warga yang terdampak banjir di Merauke belum mengungsi karena menjaga harta benda. Sudah lebih dari sepekan banjir melanda 3 kampung di Merauke, yakni Kampung Telaga Sari, Sumber Rejeki, dan Kampung Kurik 6 Salor. Hingga saat ini air masih menggenangi rumah dengan ketinggian lebih dari 1 meter. Sebagian warga dari 3 kampung ini terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Namun ada 340 keluarga di Kampung Telaga Sari memilih bertahan di rumah mereka. Padahal Telaga Sari merupakan kampung yang terparah dilanda banjir. Warga memilih bertahan karena takut kehilangan harta benda, khususnya hewan ternak seperti sapi, kambing, hingga bebek dan ayam. Mereka hanya berharap banjir bisa segera surut. Warga yang tidak mau meninggalkan, bukan tidak mau mengungsi, tapi mereka lebih memilih tinggal di kampung mereka, sekitar 340 kakak. Itu di mana Telaga Sari itu? Telaga Sari. Telaga Sari. Ibu, itu hewan-hewan piaraan mereka itu apa saja, Ibu? Hewan peliharaan mereka berupa kambing, bebek, ayam, sapi. Gitu. Tapi ada upaya dari kepolisian untuk tetap mengajak mereka untuk mengungsi atau meninggalkan rumah mereka, Bu? Kami tetap berupaya terus untuk menggalang mereka, meninggalkan mereka karena mengingat luapan air yang sangat besar, dan juga kami tetap komunikasi dengan pihak kesehatan karena air yang meluap itu juga kan sudah bercampur dengan segala macam bakteri. 3 kampung di kawasan Salor, distrik Kurik, Merauke hingga kini masih terendam banjir. Sebagian seperti jalan raya, banjir sudah mulai surut. Warga berharap musibah ini segera berakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Jurnalis di Kota Sorong, Papua Barat Daya berunjuk rasa di Taman Sorong Kota. Mereka mengeluarkan petisi menolak revisi Undang-Undang Penyiaran. Para jurnalis ini berorasi lalu melanjutkan protes mereka ke kantor DPRD Kota Sorong. Mereka meminta perhatian anggota dewan untuk memperjuangkan nasib para jurnalis. Revisi Undang-Undang Penyiaran yang merupakan usulan anggota DPR periode 2019 hingga 2024 diklaim akan mengekang kebebasan pers. Pasal tersebut justru mengekang kami dalam meliput karya-karya berkualitas semisal karya investigasi dan lain-lain. DPRD Kota Sorong menerima kehadiran para jurnalis dan berjanji akan membawa aspirasi mereka ke pusat. Salah satu yang menjadi perhatian serius adalah larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Mereka meminta pemerintah dan DPR menghentikan menggodok RUU ini menjadi undang-undang. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Walaupun diterpa virus mematikan, Jalan Gak Merauke, Papua Selatan mulai ramai dengan pedagang hewan kurban. Mereka menjajakan berbagai jenis dan ukuran sapi dan kambing yang akan dikurban dalam perayaan Idul Adha pada tanggal 17 Juni mendatang. Jalan Gak menjadi tempat bagi pedagang untuk menjual hewan kurban setiap tahun. Biasanya sebulan sebelum Idul Adha, pedagang sudah menggiring ternak mereka untuk dijual di kawasan ini. Berbagai jenis sapi dijual, ada jenis limosin,
Brahma Cross, sapi Bali, dan sapi garapan. Harga bervariasi mulai 15 juta rupiah untuk bobot 300 kg hingga 75 juta rupiah untuk sapi berbobot 1 ton. Rata-rata sapi yang dijual berumur 2 tahun hingga 7 tahun. Mempengaruhi tidak Pak untuk kemarin virus yang merebak di Merauke untuk sapi ini? Tidak mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Selama ada jaminan dari dinas peternakan. Artinya jaminan itu bahwa tidak akan ada lagi. Iya, karena mereka sudah kasih surat apa ya? Saya juga Pemeriksaan itu ya? Pemeriksaan lah, iya. Jadi Bapak yakin bahwa penjualan sapi tetap marak ini ya? Iya, insya Allah. Nah sekarang Bapak jual ini kan yang minimal harganya berapa juta ini Pak? Minimal 15. 15 juta. Itu yang umur berapa tahun sapinya itu? Itu 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Dengan kira-kira perakiraan untuk dagingnya berapa banyak, berapa kilo? Paling kisaran 100 kilo. Yang harga 15 juta itu? Iya. Nah kalau yang paling besar ini berapa kilo di dagingnya nih? Kalau yang 1 ton ini ya 300-an lah. 300 kilo ya? Iya. Kemudian kalau untuk harga jualnya berapa? 75. 75 juta ya? Iya. Nah Pak, untuk tahun ini kira-kira penjualan daging sapi untuk kurban ini cukup marak atau gimana? Ya, alhamdulillah selama sudah pengumuman sudah mulai banyak. Sudah mulai banyak ini ya? Peminatnya, iya. Sudah banyak peminatnya ya? Sudah berapa sapi yang dijual oleh Bapak jelang kurban ini? Kalau untuk saya sendiri kurang lebih 15. Sudah 15 ekor ya? Iya. Jadi tahun ini kira-kira meningkat ya pasca adanya penyakit virus itu? Ya, mudah-mudahan meningkat. Ansar mengaku sudah menjual sebanyak 15 ekor dengan bobot yang bermacam-macam. Selain Ansar, pedagang musiman yang lain juga mencari keberuntungan menjelang Idul Adha. Selain di Jalan Gak, penjualan hewan kurban juga ada di kawasan Semangga Jaya, kawasan Tanah Miring, dan di kawasan Jagebob, Merauke, Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.